Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kalian masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua. Oke, baiklah. Kita langsung saja ya, mulai pembelajarannya. Kali ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya, yaitu subtemanya pengaruh kalau terhadap kehidupan. Sekarang coba Anda perhatikan gambar setelah slide ini. Ini gambarnya. Coba tebak kegiatan apa saja yang ada pada gambar di samping. Itu coba nomor 1. Itu lagi ngapain? Coba Tiara. Lagi membatik Ibu. Ya, benar sekali. Selanjutnya nomor 2, itu bapaknya lagi ngapain? Memberi makan hewan. Coba perhatiin lagi. Lagi mengukir Ibu. Benar. Mengukir patung ya? Ya, benar Febri. Bapaknya itu lagi buat mengukir patung elang. Selanjutnya nomor 3 itu gambar apa? Menangkap ikan. Ya, para nelayan sedang menangkap ikan dengan perahu. Selanjutnya nomor 4 itu lagi ngapain? Memanen padi. Menanam atau memanen Ibu? Menanam padi. Itu menanam ya? Menanam padi, ibu-ibunya. Itu kerumput. Selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo baca bacaan berikut. Nah, Ibu bacakan ya. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang yang mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Terunyan di Bali, Desa adat Pariangan Tanah Datar di Sumatera Barat merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satu adalah desa adat Osing di Kamiramen, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat.
Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Nah, sekarang ayo kita bahas. Yang pertama itu paragraf 1. Kalimatnya itu bisa kita ambil, yaitu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Pada paragraf 2, kalimatnya itu tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dan berbagai alasan. Tetapi kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Pada paragraf 3, keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Pada paragraf 4, ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Sekarang kita akan masuk kepada dialog. Ibu akan membacakan prolognya. Pagi ini, sekolah ramai dengan para siswa yang mengenakan batik dengan berbagai motif. Hari ini adalah Hari Batik. Hari Batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2009 setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-Bendawi. Para siswa dan guru di sekolah merayakannya dengan mengenakan baju dengan motif batik yang berbeda. Sekarang kita masuk ke dialognya. Siapa yang mau jadi Siti dan siapa yang mau jadi Lani? Ayo, siapa yang mau? Kami jadi Siti. Oke. Saya Lani. Oke. Ayo, silakan baca dialognya anak-anak. Hai Lani, kamu terlihat cantik dengan motif batik itu. Bagaimana rasanya memakai kain bermotif batik, Lan? Batik daerah mana itu, Lan? Terima kasih Siti, aku suka memakai baju bermotif batik ini. Bahannya nyaman dan tentu saja aku suka dengan motifnya. Cantik ya. Ibu membelinya di Pekalongan saat mengunjungi salah satu kerabat di sana. Bagaimana denganmu? Kata ibu, batikku berasal dari Solo. Warnanya lebih banyak warna alam, seperti coklat dan putih. Berbeda dengan batik yang kamu kenakan ya. Motif batikmu lebih berwarna. Tetapi aku suka sekali dengan yang ini. Ibu bilang, aku terlihat anggun dengan baju motif batik ini. Tahukah kamu cara pembuatan batik yang dilakukan nenek moyang kita? Ya, aku pernah melihatnya di televisi. Setelah membuat pola yang juga diwariskan secara turun-menurun, para pembatik memanaskan malam di dalam sebuah wajan logam. Lalu dengan menggunakan cutting yang juga terbuat dari logam, mereka mulai membatik. Setelah itu kain yang sudah dibatik akan dicelupkan ke dalam air panas untuk meluruhkan malam. Lalu mencelupkannya ke dalam pewarna. Setelah itu kain akan dijemur di bawah sinar matahari. Wah, kamu tahu betul proses pembuatan batik lah nih. Informasi dari media elektronik seperti televisi memberikan informasi untuk pengetahuan kita ya. Setelah saya mendengar penjelasanmu, ternyata nenek moyang kita pun tahu betul cara memanfaatkan sumber panas untuk kegiatan membatik ya. Hebat! Saya semakin bangga dan ingin tahu lebih banyak tentang keunikan masyarakat di Indonesia. Kita cari tahu dari media elektronik lainnya yuk. Baik, terima kasih Ananda, Tiara, dan Putri. Bisa kita ambil kesimpulan dari dialog ini, yaitu keunikan suatu daerah dan masyarakatnya kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.
Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakatnya mendapat banyak manfaat. Selanjutnya, itu bagian ayo membaca. Terimalah sebuah artikel yang diperoleh dari salah satu koran elektronik daerah berikut ini. Baiklah, Ibu akan bacakannya. Perajin batik Osing. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin seperti daun kerongkong atau sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketapeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Nardi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah tempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha kecil dan usaha menengah atau UMKM. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival atau WBF dan Swarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam dan digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik, jelas Pak Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapat banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia mendapat manfaat bahan alam di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungan karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Jadi dari wacana di atas, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan dengan menggunakan pewarna alami? Coba Febri, sebutkan jawabannya. Febri. Ya, Ibu. Coba sebutkan jawabannya. Yang menjadi tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami adalah untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alamiah dalam proses membatik. Alasan lainnya adalah agar muncul banyak kreasi motif dari pembuat batik. Selain itu, penggunaan pewarna alami juga ramah lingkungan. Bagus sekali. Selanjutnya, apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Coba Putri, sebutkan jawabannya. Manfaat yang dimiliki oleh pembatik yang berasal dari masyarakat Banyuwangi adalah yang pertama, memberikan sebuah bentuk pengaruh yang dimana akan meningkat pada ekonomi yang dimiliki pengrajin. Yang kedua, terjadinya sebuah pembangunan sosial budaya yang dimana berasal di sekitar masyarakat setempat. Dan yang terakhir, terjadinya keuntungan yang dimana dikarenakan dari harga jual yang dimiliki oleh batik sehingga akan menjadi lebih tinggi. Bagus sekali Putri. Selanjutnya, bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik? Coba Tiara, sebutkan jawabannya.
pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi pada pengrajin batik adalah para pengrajin batik mendapatkan sumber warna alternatif alami di mana pewarna ini selain murah dan mudah didapatkan, penggunaan pewarna alami juga dapat meningkatkan harga jual batik tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Ibu akan menjawab, pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya yaitu itu dapat bisa mempererat budaya dengan bangsa lain. Selanjutnya, adakah kegiatan serupa di daerahmu? Apakah tujuannya? Ada kegiatan serupa di daerahnya. Di daerah saya itu contohnya perajin batik Jumput, batikan kampung tahunan Umbul Harjo di Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk melestarikan batik tradisional. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yaitu kebudayaan Indonesia itu sangat beragam. Salah satu contohnya adalah batik. Jadi, kita itu harus melestarikan kebudayaan Indonesia karena budaya Indonesia merupakan cerminan dari bangsa. Cukup sekian Ananda pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan Ibu tidak mengasih tugas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita menutupnya, alangkah baiknya sebaiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah Nanda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.